Pihak sana, lawyer yang katanya lawyer, yang seharusnya tahu etika, itu tidak membawa-bawa mertua saya. Fajar News Update. Hotma Sitompul telah menyampaikan sejumlah klarifikasi, bantahan, maupun penjelasan terkait kasus rumah tangganya. Hotma telah menjawab tuduhan tidak memberikan nafkah biologis bertahun-tahun, selingkuh dengan menantu, hingga tudingan mengusir Desiree Tarigan. Inilah 4 fakta atau jawaban yang diungkap Hotma Sitompul yang disarikan. Saya punya video, punya bukti semua. Sayalah yang nemenin dia ke gereja. Sayalah yang nemenin dia beli kacamata. Saya yang menyiapkan semua karena dia ibu saya, bukan mertua saya. Bisa datang manusia, datang seret-seret mertua saya. Yang sudah pasti tanda tangannya tidak dia ketahui. Saya mau lihat nanti, apakah betul ada tanda tangan surat kuasa, menandatangani surat kuasa. Saya mau lihat, kejam orang 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran, kok anaknya membiarkan. Sungguh heran saya. Di mana kecintaan kita sama orang tua? Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangin diperlakukan seperti itu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya. Secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah Ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Pada waktu itu semua diberikan. Dia berikan ke saya berikan ke dia. Dipergunakan hal ini, seorang tua renta 88 tahun digunakan oleh manusia itu. Saya tidak akan berhenti, saya akan laporkan dia kemana saja. Apalagi, kenapa saya bikin tembok? Saya tegaskan ini semua ya. Apa yang saya bicarakan di mulut saya ini, saya bisa buktikan. Saya selalu bilang, manusia yang bisa dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, dia kambing, buntutnya yang dipegang. Semua yang diomongin itu pengacara, buktikan dia. Jangan bilang, ini untuk dan atas nama klien saya. Bohong gitu. Kita buktikan nanti. Apalagi mau tahu, kenapa saya bikin tembok? Kenapa? Saya punya bukti, semua barang diangkut. Saya ditegur sama semua lawyer saya, jangan bicara soal itu. Tapi kan harus saya jelaskan, tembok itu dibikin karena bertruk-truk dipindahin barang saya. Sorry nih teman-teman. Apalagi, ada yang sangat menyakitkan hati saya. Mana itu? Ini, dituliskan, ini, dapur Mami Toko, ditulis disegel. Nih saya punya bukti, semua yang saya omong saya buktikan. Dapur itu sudah dikosongin, sudah diambil. Dapurnya dirontokin, ubinnya hancur, atasnya hancur. Habis. Waktu saya balik di hari keempat, mau diambil lagi AC-nya yang nempel di dinding. Mau dirontokinnya sama anaknya itu. Saya punya bukti, dia bicara sama pembantu-pembantu saya. Sekarang kami mau ambil AC. Apa yang harus saya bikin? Saya tulislah, tidak boleh masuk. Jangan fitnah, bilang tidak bisa masak di Mami Toko. Dia sudah punya toko besar di situ. Apalagi nafkah. Kalau nafkah batin
semua juga nggak bisa buktikan tuh soal nafkah batin. Gimana jawabnya? Iya nggak? Tapi kalau nafkah, saya buktikan ratusan juta setiap bulan saya kirim, transfer dan dibawa orang. Mana itu pegawai saya? Mana? Coba kau bilang. Bagaimana? Nggak usah disebut ratusan, nanti pada pingsan semua. Iya, betul, Pak. Kenapa begitu? Karena dia bilang tidak. Berapa ratus juta? Bagaimana caranya? Apakah cash? Apakah transfer? Cash setiap bulannya. Nah, ada transfer juga yang kita kirim. Ada setiap setengah bulan. Bisa kita buktikan. Drama, susahlah saya. Nanti saya dibilang, bagaimana tidak memberi nafkah batin? Gimana ngebuktiinnya? Apalagi? Tanah Antasari itu saya beli sebelum pernikahan. Udahlah, jangan ngomong-ngomong. Sebetulnya saya suka sedih nih, karena berhubungan sama mertua saya yang saya sayangi betul itu. Kalau dia bilang, ya udahlah, nanti pelepasan saya nggak baik. Tidak baik omongan kebaikan saya sebagai anak terhadap ibu mertua saya. 22 tahun saya urus mertua saya. Jangan ada yang bisa bilang saya tidak urus. Kalau harta bersama mah bagi-bagi aja. Itu ada pengacara pintar, semua saya kasih sama istri saya. Nanti saya gelandangan. Itu udah jadi ribut nih para istri nih, pada minta nama, ganti nama. Biar tahu nih masyarakat, jangan mau dibodohi sama pengacara yang pintar. Walaupun itu nama istri, walaupun itu atas nama suami, itu milik berdua. Kalau dibilang dia tidak terima apa-apa pun juga dari saya bisa buktikan. 2 apartemen di Australia, 2 apartemen di Singapura, rumah itu Mami Toko yang sekarang ada, semua atas nama anaknya dibikin. Ya bukan dari saya, bukan nama dia, tapi semua diperoleh di dalam masa pernikahan dengan saya. Apalagi? Sama satu lagi Pak. Iya. Dia merasa ada pencemaran nama baik, ada tuduhan Selingkuhan. Saya tidak pernah bilang selingkuhan, saya cuma kasih foto. Gimana nih? Boleh nggak dikasih lihat? tunjukkan aja. Boleh. Ada foto? Nggak ada, diambil ya. Mana tadi fotonya, Jerry? Mana. Ini banyak disaring-saring nih sama para lawyer saya nih, karena dia tahu saya suka ganas saja. Mana tadi? Ayo mana? Ini diumpetin sama yang nggak setuju nih. Coba Ayo. biar susah nih, ada 100 yang saya mau ngomongin, 20 aja katanya. Jadi saya hanya menyajikan foto. Saya tidak bilang apa-apa. Inilah fotonya, sudah diperingati berulang kali, jangan. Pada waktu, boleh dibilangin yang pergi itu tadi ya? Yang pergi ke sana. Saya bilang, jangan pergi juga 3 hari 3 malam ke Bali. Oh itu kan ini, oh itu silakan aja. Faktanya, sudah berulang kali dibilangin, jangan bergaul sama orang itu. Oh itu kan tim apalah apa gitu. Bang, itu yang pergi ke Bali dan Lombok dengan pengacara muda itu yang inisialnya Kevin itu, Bang? Bukan pengacara dia. Oh, bukan, Bang. Pengusaha atau apa, Bang? Pengusaha. Kalian nih aneh-aneh aja kalian nih. Nah, itu tanpa seizin Abang ya, tanpa pengetahuan sepengetahuan Abang, seizin Abang, dan akhirnya mereka pergi berduaan ke... Tidak berduaan, jangan salah lagi. Beramai-ramai. Oh, Beramai-ramai. Bang, ini siapa Alvino bang? Bukan. Hah? Alvina bukan, Bang? Mana sih fotonya? Saya nggak takut karena Yang ini yang di fakta. yang di foto itu. Bang, Iya, Anda ya? iya. Kan selama Jangan bentak, nanya sih boleh. Enggak, Bang, saya orang Batak yang makan kembang kok. Gimana? Selama ini kan kita melihatnya kan baik-baik aja. Gimana Kita nggak lihatnya sih? baik-baik aja, kita lihatnya harmonis aja, enak-enak aja, tiba-tiba ada hal seperti ini. Kalau dibilang ini adalah fake, gimana Bang? Saya tulus. Untuk fake itu tidak perlu 2, 1 fake, 1 tulus kan bisa jadi. Nah, kalau memang selama ini baik-baik aja, kenapa, apa memang sulit ya Bang pihak sebelah sana untuk diajak bicara? Kalau soal ini kan itu mesti dibicarakan di pengadilan dalam sidang tertutup. Ya, tapi yang pasti ada Andi Simangunsorn
Sekarang saya berharap Tommy Sihotang, teman ibu itu dan teman saya, yuk damai. Nggak mau damai, gono gini. Nggak mau gono gini, maunya apa? Ikut aja. Masa saya mau mengangkangi hak orang lain? Ya silakan buktikan aja. Kenapa sih mesti ribut-ribut? Ini ribut-ribut karena hanya kalian jawab deh. Dan tidak berhenti loh saya. Saya akan tetap uber ya. Baik pada organisasi, baik pada petugas hukum nanti. Bang, ini kan sudah menjadi konsumsi publik pada akhirnya ya. That's it. Dan sampai Pak ini ada nama istri Bams di sini ikut terlibat. Abang sebagai orang yang Itu jahatnya itu Bams. Saya bilang jahat itu. Bams jahat, ibunya jahat. Ditanya orang, itu kan setting. Ini ada perselingkuhan. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Jahat. Nanti saya buka semua. Bubar ini urusan. Buka Pak, buka. Enggak, Apa yang mau dibuka? jangan. Enggak boleh. Itu yang dibilang jangan. Nanti Nanti saya diusir sama anak buah saya. seperti abang menyimpan rasa kekesalan nih. Iya. Dalam Bagaimana? Bang, seperti abang mempunyai rasa kesalahan yang begitu Dalam. Saya marah karena dia memberikan fitnah. Itu dia tidak fitnah, dia membenarkan fitnah itu. Jahat dong, jahat. Nah itu kan mengenai yang kemarin, nah, apakah belakangan ini mungkin perlakuan Bang terhadap abang tidak? Gini nih ya. Ini anak-anak 20 tahun saya urus. Boleh tanya sama semua orang, Saya urus nggak? Hah? Kawin-kawinnya semua, siapa yang urus? Sekolahnya ke luar negeri, bukan saya yang urus. Saya buka rekening kok di sana waktu dia sekolah. Semua tidak diakui. Satu hal nih buat kalian yang muda. Kalau kalian sudah melakukan yang terbaik, tidak akan pernah ada penyesalan. If you done the best, there will be no regret. Dia mau ngomong apapun, saya tidak terpengaruh. Saya tetap saya. Kalaupun dibilang saya jelek, saya tidak jadi jelek. Kalaupun saya dipuji-puji, saya tidak jadi orang yang terpuji. Saya tetap saya. Saya mau pesan satu sama orang-orang itu. Jangan bangga akan dosa-dosamu. Jangan suka buka aib orang. Jangan bangga dengan dosa-dosamu. Kita ini jadi panutan. Hati-hati. Oke? Cukup kan? Itu Bang, nggak jadi Bang. Menanggapi besok laporan besok dari pihak sana gimana Bang? Mengantisipasi dulu. Ya, silakan aja, Pak. Dia. Udah cukup aja. Ini itu nggak jadi Bang, foto Bang. Foto. Ini bukan foto, bukan saya punya, ini ada di Instagram. Langsung saya ulangi. Saya ulangi, saya tidak menuduh perselingkuhan. Saya hanya menunjukkan faktanya. Itu saja. Silakan kalian menilai. Bang, itu berarti yang masalah kami kakek diusir itu benar gak sih Pak? Ya enggak dong. Sudah dijelaskan tadi. Ya, oke. Bang, abang mengenal seberapa ini sama laki-laki yang foto sama Ibu Desi itu? Sudahlah, cukup lah. Tanya aja sama dia. Ya, oke. Thank you banget ya. Bang, itu ada informasi bahwa itu masih ada hubungan saudara sama Ibu Desi, benar nggak sih? Nggak ada Oh, nggak hubungan ada saudara. Bang. Oke, selamat. Thank you ya. Thank you. Bang, menanggapi besok Bang. Bang. Oke. Sorry. Nah, bangun. Boleh.